dan untuk menjadi penulis itu memang susah. Minimal seperti yang dikatakan Kiai Nurholik itu urusan dapur harus selesai dulu. Iya. Kelas apa nih apa? Yang layani maksudnya jalur distribusi buku itu Kak? Enggak. Berarti cetak. Cetak. Jadi gini. Kalau kita ngomong soal dunia tulis menulis, pasar itu berubah. Jadi pasar itu berubah. Dulu orang itu masih mungkin bisa menjual bukunya, itu kan harus melalui distribusi, masuk Gramedia, kemudian masuk Tugamas, kemudian masuk sosial agensi. Tapi pada berjalannya waktu, orang itu lebih suka untuk jual buku sendiri. Misalnya gini, ada teman-teman tuh yang nyetak buku sebenarnya sedikit, 500, tapi dia bisa jual 300, 400, kan lumayan daripada dia harus nyetak 3.000 atau 2.000 untuk didistribusikan ke toko buku dan lakunya juga sama lakunya, jumlah lakunya. Nah, kan biaya distribusi kan juga mahal, 50%. Jadi saran saya untuk buku itu bikinlah karya yang benar-benar bagus dan diminati pasar. Nah, baru sampean akan merasakan nikmatnya buku. Ya, tapi penting juga sebenarnya distribusi melalui jalur Gramedia, jalur sosial agensi itu untuk menjangkau pasar-pasar yang tidak bisa dijangkau di dunia online maupun medsos. Misalnya mereka lagi belanja buku di Gramedia, kemudian lihat toko buku juga. Tapi karena kebanyakan orang itu sekarang punya medsos, punya Instagram, dan melalui jalur penerbit itu kan susah dibandingkan dengan kita misalnya menerbitkan secara mandiri. Kalau penerbit kan harus melalui seleksi. Jadi kayak Quantum ini juga punya Pemret. Pemret itu tugasnya untuk menseleksi naskah yang masuk. Nah, naskah yang masuk ini menurut Pemretnya kalau nggak layak ya nggak akan diterbitkan. Kecuali benar-benar buku itu memang punya nilai jual. Kalau komunitas itu biasanya kita sarankan untuk mereka membiayai sendiri. Misalnya sampai punya komunitas pacar peluk, kemudian pengen bikin buku tentang sejarah NU pacar peluk, mulai dari dulu atau mungkin pandangan ke depan atau visi ke depan tentang NU pacar peluk mau digimanakan, apakah mau sampean tuh begini mau nyalon kepala desa atau mau apa, kan saya juga nggak tahu. Nah, itu kalau misalnya itu ditulis menjadi sebuah buku, itu komunitas kan, yang beli kan masyarakat pacar peluk, masyarakat pacar peluk. Nah, itu kita nggak bisa menerbitkan buku yang model komunitas, nggak bisa. Tapi kalau misalnya secara nasional dan buku itu kita rasa sangat bagus, ya kita terbitkan. Begitu. Jadi standarnya ada 2. Ini kalau komunitas ya kita sarankan, karena kita sebagai penerbit nggak bisa jual kan. Nggak bisa jual, yang bisa jual ya yang punya komunitas. Misalnya saya punya komunitas Dzurriyyah Sewulan gitu, saya bikin buku tentang Sewulan, saya biaya sendiri dan saya jual sendiri dan alhamdulillah responnya juga bagus. Itu kan komunitas. Kalau saya jual di Gramedia kan belum tentu laku juga. Itu buku apa ya ngono kan. Nah itu, nah ternyata buku yang temanya komunitas itu banyak banget. Misalnya ada komunitas Kajen itu bikin buku Mbah Mutamakin misalnya, sejarah Mbah Mutamakin itu juga laku keras. Mas Zainul Bizawi namanya, itu juga laku keras. Zainul Milal Bizawi, ya, Jember. Banyak. Terus misalnya ada yang bikin komunitas ya seperti Tambak Beras kan, kemarin bikin biografi tentang kiai-kiai Tambak Beras. Nah akhirnya kan enggak, saya beli karena kan saya sebagai riset untuk Sewulan. Saya beli buku biografi yang tebel segini itu sama Gus siapa itu, saya lupa. Nah itu berguna untuk riset kan, untuk bahan buku saya itu kan. Tapi karena di situ nggak ada sambungan kan dengan Sewulan. Sebenarnya ada tapi nggak ditulis. Nah itu kita harus memang kalau buku itu seperti itu. Kalau penerbitan kita bicara penerbitan. Nah kalau kita bicara percetakan, ya otomatis pangsanya lebih luas kan. Selain komunitas itu tadi, juga orang-orang yang punya penerbitan, yang sudah menseleksi naskah-naskah itu. Jadi banyak hal yang memang ini perlu digali. Buku itu
nggak akan pernah mati. Nggak akan pernah mati. Jadi karya, yang penting itu karya. Kalau kita nulis karya itu bagus, dan untuk menjadi penulis itu memang susah. Minimal seperti yang dikatakan Kiai Nurholik itu, urusan dapur harus selesai dulu. Iya. Benar. Nah itu baru bisa menulis secara bagus. Kebanyakan orang gitu. Kayak misalnya Andrea Hirata. Kenapa dia bisa menulis buku produktif bagus? Ya dia di Telkom kan sudah pejabat kan, sudah tinggi kan. Telkom, pejabat Telkom. Nah dia secara ini sudah free. Nah ketika sudah free itu artinya bukan free benar-benar free enggak, tapi minimal untuk kebutuhan dapur itu terpenuhi. Nah baru bisa aktualisasi. Iya itu karena itu. Mas Nurholik Ridwan itu berapa buku judul misalnya? 20 luweh produktif, tapi memang Aksin itu luar biasa. Aksin bareng. Luar biasa itu. Mas profesor ya. Tapi jangan disalah, buku yang kita anggap tidak bagus itu justru kadang-kadang diterima pasar. Misalnya saya nggak suka beberapa naskah dulu, tapi ternyata responnya pasar bagus. Itu aneh kan? Nah itu loh. Sebenarnya tidak aneh, itu kayak yang berkembang di media online juga begitu, yang berkembang di media massa itu juga gitu. Kalau kita lihat dulu media massa itu ada koran lampu merah. Grupnya jawab pas kuwi enggak, nanti apa jenenge istilahnya itu dulu itu di orang-orang media itu kelas 2 nih Jawa Pos. isine kuwi nek ora muncrat getih iya muncrat mani ya mohon maaf ini gitu isine. Terus ono nek sing lampu merah lali aku. Pos kota. Oh, memorandum. Bukan. Di Jakarta juga, Jakarta. grupnya Jawa Pos juga. Pos Itu kota. tapi dia nyoroti berita-berita politik tapi secara sensasional. Pemrete kuwi akhirnya mengkur sibuk mengklarifikasi Berita di persidangan karena banyak sekali ya orang-orang yang menuntut dia. Tapi apa? Oplahnya saat itu luar biasa. Itu aku awal-awal kuliah lah tahun 2000-an. Karena ya memang itu yang diminati oleh pasar. Jadi kalau pasar itu nggak harus melihat kualitas. Itu tadi Glis. Nah, di media online pun begitu kan. Saiki gini, antara konten yang berkualitas sama yang tidak berkualitas, lebih banyak yang mana? Ya, Lebih banyak yang nggak berkualitas nang online itu.